Hai guys, welcome back to RLCS. Dan kali ini saya akan mengupdate dan partai terbaru dari turnamen terbaru FIDE Grand Swiss tahun 2021 yang mempertemukan unggulan pertama Caruana Fabiano atau Fabiano Caruana dari Amerika Serikat dengan elo rating 2800 bertemu dengan Chigaev Maxim Grandmaster Super 2639 dari Rusia dan babak pertama. Bagaimana partainya? Langsung saja kita simak dan please ojo di skip iklannya. Memegang buah putih Fabiano Caruana di babak pertama langsung ngegas M4, jawab C5, kuda F3, D6, D4, C kali D4, kuda kali D4. Dan ini merupakan pattern dalam pembukaan Sisilia. Kuda F6, kuda C3, dan A6. Ya, variasi yang dipilih oleh pemain hitam. Kemudian menjawab H3 Caruana Fabiano yang biasanya dilanjutkan dengan G4 ya. Kemudian Chigaev menjawab E6, G4, H6 ya, menjaga pion putih untuk dorong terus ke G5. Dan dijawab A3 oleh Caruana. Dan gajah E7 Chigaev, gajah E3, kuda C6. Masih pengembangan buah ya teman-teman. Kemudian benteng G1. Ya benar banget. Ini merupakan style ya dalam permainan putih jika memilih dengan variasi H3, G4, kemudian diikuti dengan benteng G1. So, teman-teman yang mau ngikutin gaya seperti ini jika berhadapan dengan Sisilia variasi A6, ini merupakan cara yang tepat ya yang ditunjukkan oleh Caruana. Kemudian kuda D7, manuver kuda ke E5 biasanya. Kemudian dijawab gajah E2, G5 ya, mencegah supaya pion bisa dorong F4 dan supaya supaya kudanya bisa nyaman banget ya di E5 teman-teman. 3D2 dan kuda C E5 bener. Rokade panjang Caruana Fabiano, B5 dengan tujuan kuda C4 tapi tidak dihiraukan oleh Caruana dan memilih H4. Kemudian gajah B7, H kali G5, H kali G5 dan benteng H1. Ya, benar banget. Benteng H1 merupakan langkah yang cukup bagus ya. Kenapa? Karena advantage atau serangan dari sini sudah tidak bisa. Dan Fabiano Caruana menukar H kali G5, H kali G5 setelahnya benteng H1. Dengan ide apa? Ya, memanfaatkan dari jalur yang terbuka ya. Dengan kekuatan bentengnya di sini, benteng H1, dan ditolak of course karena kalau ditukar pion benteng di H1-nya akan sangat bahaya, mengancam ke back rank H8. Dan selanjutnya benteng H5. Dan kenapa ada tanda tanya dan seru? Menurut evaluation bar ini merupakan inakurasi atau langkah yang meragukan. Sebenarnya ada langkah yang lebih tepat, kuda B3 menurut evaluation bar. Dan selanjutnya benteng C8 Chigaev, benteng tumpuk DH1, gajah F6, kemudian F3 dengan tujuan menjaga sewaktu-waktu apabila mengorbankan benteng kali C3 ya. Dan selanjutnya menteri E7 dan diberi tanda tanya 2 ya. Kenapa? Karena yang lebih tepat menteri E7 tidak ada tujuan ya, selain hanya ya menjalankan sebuah langkah dan pilihannya hanya bertahan. Dan cobalah teman-teman memberikan saran, kira-kira di sini langkah yang terbaik buat putih apa nih? Ya, bener banget. Kalau kita lihat kekuatan dari kuda E5-nya mengancam ke petak C4. Dan lebih tepat lagi selain menteri E7 ya, mungkin hitam Chigaev bisa memilih kuda B6 dengan tujuan kuda C4 mengancam menteri dan mengambil gajah gelap dari pemain putih, yang biasanya setelah kehilangan gajah gelap pemain putih energi untuk menyerangnya lebih sedikit. Dan menteri E7 dipilih oleh Chigaev dan dilanjutkan raja geser B1. Kemudian kuda C4 makan, gajah kali C4, benteng kali C4 dan B3. Kemudian benteng C8 dan langkah ke-23 diberi tanda tanya 2 yang berarti blunder ya. Kuda D5 memberikan kudanya gratis dengan tujuan kuda F5 ya mungkin. Tapi di sini menurut evaluation bar inakurasi, yang seharusnya lebih bagus benteng 1 ke H3.
makan, diterima of course. Dan kuda F5, menteri E6, gajah kali G5 ya. Kemudian gajah C3 dan menteri H2. Kemudian ya, menteri H2 mengancam pion D6 karena kuda di F5 nya sudah mengancam ke pion D6. Kemudian kuda E5 ditutup, benteng H6 mengancam menteri dan kuda F5 nya mengancam petak D6 ya. Dan di sini pilih benteng G6, blunder. Ya, kemudian Caruana memilih benteng kali G6 ya. Bang, kan bisa ya kuda G7 mengancam Skakster dan mendapatkan menteri, bener banget. Tapi di sini dipilih oleh Caruana dan sesuai evolution bar, menteri F2 malah evolution bar menyarankan dengan tujuan mengancam ke menteri ke B6 ya di sini. Dan H kali G5 tadi menjadi pilihan yang sangat tepat untuk pemain putih. Benteng kali G6, di sini menteri kali G6 dan menteri F4. Tujuannya apa? Tujuannya adalah benteng ke H6 mengancam menteri dan kuda di sini. Kemudian kuda kali F3 blunder ya dilakukan oleh Chigaev yang seharusnya F6 aja dengan memberikan pion di D6. Kemudian selanjutnya raja D7 mengancam kuda sekaligus pion F6 nya lagi sedang memakan ya. Apabila di sini F6 ada langkah menarik, nah gini. Tapi tidak dipilih oleh Chigaev Maxim ya, karena waktunya kritis juga dan akhirnya memilih langkah yang salah, kuda kali F3. Karena selanjutnya Caruana menteri kali F3 dan D kali 4 ya. Kenapa tidak mengambil menteri kali G5? Karena di sini ada jalan kuda kali D6, raja D7, makan benteng dan gajah di C3 nya jatuh. Unggul kualitas dan cukup ya untuk Caruana menang. Dan selanjutnya makanya si pemain hitam memilih D kali 4 teman-teman. Menteri A3, gajah G7, menteri A7 ya, memberikan gajah di G5, benar banget untuk ditukar ke gajah B7 mengancam benteng dan mengancam pion M4. Menteri kali G5, menteri kali B7, benteng D8 tidak buru-buru mengambil pion M4, memilih benteng H7 dan menyerah. Ya, karena selanjutnya apabila gajahnya jalan, mati ya. Dan sedangkan ini kudanya sudah mengancam ke gajah. So, apabila hitam benteng D7, ada jalan menteri kali M4, skak dan gajahnya jatuh ya. Dan lucunya apabila benteng D7, menteri kali 4 kan bisa ditutup bang, gajah 5. Bener banget, ada jalan benteng H8, checkmate. Rajanya tidak bisa naik, ada kuda. Dan menteri kali G8, makan lagi checkmate. Menarik banget. Dan pemilihan yang cukup bagus ya, menteri E3, gajah G7. Jadi ini langkah yang bagus dipilih oleh Caruana. Melihat kalau permainan bola ini lebar lapangan ya, dia melihat jangkauan semua perwiranya. Dan menteri A7 ini bagus banget. Dan kenapa nggak milih kuda E7 bang? Ya kuda E7 bagus juga teman-teman, setuju. Dan tapi lebih clear lagi dengan menteri A7 ya, lebih bagus lagi. Mungkin ketika kuda E7 dia akan menjalankan menteri A8 yang akan dimakan kemudian gajahnya sangat aktif. Jadi masih ada chance lah untuk hitam. Sedangkan kalau memilih menteri A7, menurut Caruana ini lebih killing ya, killers, lebih membunuh lawan secara cepat. Ya, pelajaran apa yang bisa kita petik dari permainan Caruana di babak pertama FIDE Grand Swiss tahun 2021 adalah effort ya. Kita harus bermain dengan tampil menyerang teman-teman. Gak peduli kita kalah satu perwira, selama kita masih memegang inisiatif penyerangan itu berefek sangat bagus sekali dan bisa menghasilkan sesuatu yang positif, yaitu sebuah kemenangan untuk kita teman-teman. Dan kalau teman-teman mau nonton FIDE Grand Swiss secara live setiap hari jam 7 malam hanya di YouTube RL Chess. Dan kalau kalian suka dengan langkah Caruana ini, jangan lupa kasih like video ini. Jangan lupa dukung RL Chess dengan subscribe, like, share, dan komen. Dan kalian juga bisa mendukung secara nyata. Kalau kalian mau donate, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Nah, gimana menurut kalian permainan dari Caruana? Dan langkah salah apa yang menyebabkan Chigaev Maxim kalah teman-teman? Komen.
Catur Yes Indonesia Jaya.